Pemasangan pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang, Banten menjadi perbincangan hangat setelah berbagai laporan dari nelayan tentang adanya pagar sepanjang 30 km yang mengganggu aktivitas mencari ikan. Namun hingga kini para pejabat pemerintah yang terkait dengan isu tersebut belum memberikan jawaban pasti tentang siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut dan apa tujuannya. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR) BPN Nusron Wahid mengaku belum mengetahui adanya pagar tersebut. Ia tampak enggan memberikan spekulasi sebelum ada informasi lebih lanjut. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Menteri Koordinator IPK Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dalam kesempatan yang sama. Saat ditemui, ia menegaskan bahwa dirinya belum memiliki informasi mengenai isu tersebut. Sementara Kepala Dewan Energi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan juga menyampaikan bahwa dirinya belum mengetahui perihal keberadaan pagar di Laut Tangerang itu. Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mengetahui adakah keterkaitan antara pemagaran laut sepanjang 30 km tersebut dengan salah satu proyek strategis nasional PSN yang berlokasi di Kabupaten Banten. Namun Wahyu menyebut bakal mencabut pagar laut itu jika tidak mengantongi izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan urang laut KKPRL. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masyarakat bisa terpenuhi. Amin. Mulai dari Kohot, Korjana sampai ke perbatasan Tenara sana. Jadi posisi kita sekarang ada di mana? Ini sekarang ada di pos Kerunjo. Posisi Keronjo. Terus ujungnya itu di mana? Ujungnya nanti sampai ke Tanara. Kondisinya seperti ini. Iya, kondisinya jadi Berapa kecamatan? Kecamatan Kerunjo, Kecamatan Mekarsari ya. Ya, Mekar Baru ya. Ini udah berapa lama Pak dibangun pagarnya? Kalau untuk di Kerunjo sendiri ini 3 bulan terakhir. Ini 3 bulan terakhir. Iya, 3 bulan terakhir ini. Tapi nggak tahu untuk apa? Nggak tahu untuk apa, karena nggak pernah ada musyawarah, nggak pernah ada sosialisasi, nggak pernah ada. Tapi memang untuk mencari ikan di sini wilayahnya. Nah ini kan air tangkap nelayan tradisional. Kan? Jadi kalau misalnya perahu-perahu yang kecil itu nggak bisa di sini karena di pagar-pagar kayak begini kan. Nah apalagi kalau misalnya malam, kalau malam kan itu ditabrak-tabrak nih kayak gini. Karena kan nggak ada kan gelap. Gitu Pak. Iya. Jauh, nggak jauh. Nanti ke ujung nih, wilayah saja. Jadi lautnya nyambung Pak ini Pak, nyambung sampai Karangatuk sana. Ini kayaknya hampir 2 km ini. Ya iya kan, dari sana itu. Kita bingungnya buat apa ini maksudnya? Ini kelihatannya di kapling-kapling Pak, kelihatannya kapling ini, kapling. Wah, mati bensin. Terima kasih. Iya, benar. Tadi selain melanjutkan program-program yang telah berjalan selama ini, karena kita selalu mengapresiasi bahwa pembangunan infrastruktur itu adalah sebuah keberlanjutan. Tidak mungkin baru setahun, 2 tahun, pasti ada proses panjang. Karena dari mulai perencanaan, penganggaran, sampai dengan dieksekusi dan diresmikan dan digunakan, itu pasti butuh proses. Jadi kita mengapresiasi itu. Dan tentunya selain melanjutkan ada juga upaya-upaya untuk terus menghadirkan perbaikan, terutama mencegah terjadinya inefisiensi, tidak tepat sasaran dan tidak berdampak atau kurang berdampaknya infrastruktur bagi masyarakat. Nah, selain yang sudah reguler, ada juga hal-hal yang bisa dikatakan masuk kategori bukan hanya strategis tapi mega infrastructure. Di antaranya adalah pembangunan tanggul raksasa, giant seawall. Ini bukan juga pemikiran setahun 2 tahun terakhir, sebetulnya sudah cukup lama. Dan kita sedang meneliti lebih lanjut, membuka dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya termasuk FS, Feasibility Studies, yang dilakukan di tahun atau era sebelumnya, untuk kembali mempelajari apakah memang masih relevan, atau ada hal-hal yang perlu terus kita update dan perbaiki. Saya rasa
ada di sana sini, tetapi pada prinsipnya adalah seperti yang diarahkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto juga, bahwa memang kita fokus utamanya di pantai utara Jakarta. Itu sudah ada hitungan-hitungannya. Dan tetap sekali lagi kita harus mutakhirkan hitungan itu. Contohnya 21 kilometer. Kita harapkan bisa selain diperkuat tanggul, dilanjutkan dan dituntaskan pembuatan tanggul pantainya. Pada saatnya setelah kita mencoba untuk mengurangi dampak land subsidence akibat disedotnya air dalam tanah secara berlebihan oleh jutaan penduduk Jakarta saat ini, suplai air bersih, air minum dari Jatiluhur, dari Karian, termasuk juga kita upayakan normalisasi 13 sungai yang di Jakarta itu. Jadi semuanya diperbaiki, sewerage sistemnya juga diperbaiki, sehingga pada saatnya ketika memang benar-benar sudah harus dibangun tanggul raksasa, open sea dikes itu, ini juga sudah dibereskan masalah-masalah lainnya, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Nah, cukup besar anggaran yang diperkirakan untuk bisa membangun itu. Kita tetap akan serius untuk bisa menggarap ke depan, walaupun kita juga tahu bukan hanya Jakarta yang menghadapi ancaman banjir rob atau land subsidence tadi, tapi juga di wilayah Semarang, Jawa Tengah, termasuk Demak ya. Kita mau meninjau juga, termasuk juga ke arah timur, di utara Pulau Jawa secara keseluruhan. Sekali lagi, kita dihadapkan pada tantangan alam, survival bagi masyarakat kita terutama di pesisir pantai, tetapi juga kita selalu menghadapi prioritas yang lainnya. Ada keterbatasan anggaran di sana-sini, kita harus mencari sumber-sumber pendanaan yang juga kredibel. Ini akan terus kami pikirkan dan tentunya menunggu arahan-arahan dari Bapak Presiden. Ya, tentu. Pemerintah tidak bisa sendirian, kita melibatkan atau ingin memperkuat skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, investasi harus kita hadirkan, baik dari dalam maupun luar negeri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.